Mbak Retno, gini loh, kalau saya melihat kan, kalau tadi kita mendengarkan dari dua sampling guru lah ya, Hmm, yang ada di level SMP dan SMK. SMA, SMK. Satu di Jawa Barat, satu di Sumatera Utara. Kan problemnya kan satu, soal kejelasan status dari, Ya, dan ini kan bukan persoalan baru ya. udah Yang kedua lama soal banget. kesejahteraan. Tadi kita mendengar sendiri kan. Tuh. Berikutnya adalah lagi-lagi kali ini mungkin lebih lebih update adalah soal daya dukung anggaran kan. Ya, Ya kan, dan hampir semua kepala daerah mengatakan dari mana saya. Yang itu kedua, problem utama nah ya. tapi nggak selesai gitu. Nah, Anda yang berkecimpung di situ di FSGI Hmm. sudah menebak atau kalau saya kok nggak beranjak ya, kok hanya di sini aja Ya, persoalannya. Ini butuh betul. butuh apa, berhentinya di mana? Masa persoalan nasib guru yang sedang memperjuangkan pendidikan nasional dia harus dihadapkan dengan urusan birokrasi yang sebetulnya bukan urusan mereka gitu. Ya, dan itu haknya mereka seharusnya dapat Ya, dibayar. Bu Lina adalah satu guru yang betul-betul dibayar, tidak dibayar berarti betul tanpa tanda jasa, seharusnya nggak begitu gitu betul ya. betul. Jadi tetap ini kan sebuah profesi, tidak mudah mendapatkan gelarnya juga Hmm, untuk jadi guru BK, dan ya, maksudnya memang harusnya bisa dibayar. Makanya status yang mau diganti ini agar bisa didukung oleh pemerintah daerah. Tapi ya, kalau pemerintah daerahnya nggak bisa bayar ya kan sama aja bohong. Nah ini saya ada kasus satu sekolah itu gurunya karena ada semuanya pensiun, dia tuh SMA. Dia harus ngajar kelas 1, 2, dan 3. hmm, Nah lalu ternyata pensiunlah satu-satu temennya. ya. Tahun ini, tersisalah dia. Tapi dia tahun depan pensiun. Nah dia itu ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang total jamnya jadi 80 jam. Padahal dalam satu minggu tuh cuma 40. Akhirnya dia menggabung kelas. Jadi kalau ngajar tuh sekaligus di aula, kelas 3 kelas sekaligus atau 2 kelas. Nggak efektif kan sebenarnya. Tapi Bagaimana kita berharap pada kualitas betul pendidikan kalau kualitas. Yang kedua gurunya lelah, itu juga udah bagus banget pengabdiannya. Dia ya, PNS kan. ya. Jadi artinya bentuk-bentuk pengabdian yang luar biasa kayak gini kan terjadi. Nah apa pemerintah mau nutup mata gitu kan. Nah nanti kalau kemudian dia pensiun nih tahun depan dan nggak ada pengganti, bagaimana nih mata pelajaran dia? Berarti apakah semua nggak dapat anak kelas 1, 2, dan 3? Mau kayak gitu pendidikan kita kan enggak gitu dah. Jadi Anda melihat masih ada harapan nggak sih kalau tadi supaya saya kita tetap juga melihat tidak ada harapan sih. dari mana? Misalnya Tapi tadi political will-nya dari Presiden Prabowo nih. seperti apa persisnya? Nah, jadi Memerintahkan gini. langsung kepada Oh Menteri iya. Keuangan atau seperti apa? Jadi kita tuh selalu lupa mengaitkan di selalu Menpan, Hmm, Kemendikdasmen, ya, pemerintah daerah. Tapi kita lupa sama Kementerian Keuangan. Kita lupa juga dengan DPRD gitu di hmm, dalam kasus ini. Nah menurut saya ini kan harus duduk bareng oke, dan dibicarakan betul dalam waktu singkat loh ini. oke, Nah sekarang menurut saya kalau Presiden Prabowo yang minta bergerak nih semua. oke. Jadi Karena berharapnya Mbak Pak Retno Prabowo. tadi dibilang berharap pada Pak Prabowo, Mm-mm. kita menduga-duga jangan-jangan dalam waktu dekat akan ada kador spesial dari Presiden terhadap 237.000 guru Mudah-mudahan. honorer yang sedang menunggu Amin. nasibnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.